Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sobat gelombang udara, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi di Tech Dakwah, teknologi dan dakwah. Tempat kita ngobrol ringan soal teknologi, tapi tetap dalam tuntunan ilahi. Karena kalau teknologi makin canggih, iman juga perlu di-upgrade gak sih? Jangan malah buffering ya. Oke, aku Hanifa bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan buat bahas hal-hal seru seputar teknologi masa kini. Dan tentu saja, gimana teknologi bisa jadi salah satu jalan dakwah dan kebaikan. Are you ready? Yup, let's go on air. Coba deh, ingat sebentar. Sebelum kita kenal podcast, Spotify, YouTube, Netflix, dulu kita nungguin acara favorit di televisi kan? Atau setel radio buat dengerin lagu dan berita. Nah, hari ini kita bakal nostalgia bareng sambil bahas dua media penyiaran legendaris, yaitu radio dan televisi. Gimana sejarahnya, gimana berkembangnya, sampai apa sih kelebihan dan kekurangannya? So, yuk kita mulai. Nah sobat, sebelum menyelam lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih, apa sih media penyiaran itu? Media penyiaran atau dikenal juga dengan broadcasting adalah media yang menyampaikan informasi dan hiburan ke masyarakat secara audio atau audiovisual melalui gelombang udara. Keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, penyiapan bahan siaran, pemancaran, sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa di suatu tempat. Ada dua jenis media penyiaran yang paling dikenal, yaitu radio dan televisi. Sobat, pernah nggak sih kalian mikir, gimana ya radio dan televisi bisa hadir sejauh ini? Keduanya telah mewarnai hidup kita, tapi sayangnya, kadang kita melupakan proses perjalanan mereka. Kenapa bisa berkembang sampai hari ini? So, mari kita jelajahi sejarahnya. Nah, sejarah radio dunia dan Indonesia. Radio pertama kali berkembang di akhir tahun 1800-an berkat penemuan Guglielmo Marconi yang berhasil mengirim sinyal tanpa kabel. Tahun 1901, sinyal radio pertama dikirim dari Inggris ke Amerika. Singkatnya, masuk ke Indonesia. Radio mulai dikenal saat zaman penjajahan Belanda. Radio pertama yang resmi mengudara adalah BRV atau singkatan dari BTVS, Radio Vereniging, pada tahun 1925. Dan sobat tahu nggak, bahkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 disiarkan melalui radio loh. Masih di zaman kemerdekaan, lahirlah RRI, Radio Republik Indonesia, pada tanggal 11 September 1945. Dari sinilah radio menjadi alat perjuangan sekaligus alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan sejarah televisi dunia dan Indonesia. Tahun 1831, Alexander Graham Bell dan Thomas Alva Edison membuat teori bahwa perangkat komunikasi bisa mengirimkan gambar, tidak hanya suara saja. Televisi bermula dari eksperimen John Logie Baird di Inggris pada tahun 1926 yang berhasil menampilkan gambar bergerak hitam putih. Pada tahun 1928, Philo Farnsworth berhasil membuat televisi pertama di dunia dan mengenalkannya di depan pers. Setelah itu, perkembangan TV semakin maju. Televisi elektromagnetik mulai dijual di Amerika Serikat, London, dan Rusia. Hingga sekarang, televisi terus berkembang loh. Dahulu hanya tersisa TV analog. Namun saat ini sudah ada versi digital seperti Smart TV. Di Indonesia, televisi pertama kali muncul pada tahun 1962. Pemerintah mendirikan TVRI atau Televisi Republik Indonesia sebagai televisi nasional pertama. Kini radio dan televisi juga hadir dalam bentuk digital, podcast, live streaming, bahkan melalui smartphone. Sobat, masih semangat kan? Kalau udah mulai ngantuk, tarik nafas dulu deh. Hembuskan, fokus, kita lanjut, santai, bareng aja. Nah sobat, setelah kita kenalan lagi sama radio dan televisi, sekarang coba kita lihat lebih dalam. Sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua media ini? Karena setiap hal yang nemenin perjalanan hidup kita pasti punya sisi kuat dan sisi lemahnya. Setuju gak? Termasuk radio dan televisi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, kelebihan dan kekurangan radio dan televisi. Kelebihan radio. Kelebihannya bisa dinikmati sambil melakukan aktivitas lain. Biaya produksi relatif murah, menjangkau daerah terpencil,
dan membuat pendengar berimajinasi. Tapi radio juga punya kekurangan. Kekurangannya, radio hanya mengandalkan suara, tidak ada gambar. Kemudian informasi cepat hilang karena tidak bisa diulang bila tidak direkam. Juga kurang menarik bagi generasi visual. Nah, sekarang kelebihan televisi. Televisi menggunakan visual dan audio, jadi pesan lebih kuat dan menarik. Kemudian televisi cocok untuk hiburan, berita, dan pendidikan. Bisa menjangkau banyak orang sekaligus. Nah, sekarang kekurangan televisi. Produksi yang digunakan membutuhkan biaya yang besar. Penonton cenderung pasif, bisa mempengaruhi gaya hidup konsumtif, dan kurang produktif kalau ditonton berlebihan. Jadi, sebelum ada internet, suara radio dan layar televisi adalah jendela pertama yang membuka mata manusia pada dunia. Di tengah derasnya arus digital saat ini, jangan sampai kita melupakan keduanya, karena radio dan televisi bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi warisan budaya komunikasi yang perlu kita jaga, pahami, dan lestarikan. So, radio dan televisi bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga bisa menjadi jalan kebaikan loh. Melalui suara yang menenangkan dan gambar yang menginspirasi, media ini mampu menyebarkan ilmu, nilai moral, dakwah, serta pesan perdamaian. Selama digunakan dengan bijak, radio dan televisi dapat menjadi ladang pahala. Betul nggak? Tempat ilmu disebar, harapan dibangun, dan kebenaran disuarakan. Wah, nggak kerasa udah di ujung acara nih Sobat Udara. Makasih banyak ya udah nemenin waktu aku hari ini. Tetap stay tune di frekuensi kebanggaan kita di 72,6 FM. Karena besok kita bakal balik lagi dengan topik teknologi dan dakwah yang gak kalah seru, lebih informatif, lebih inspiratif, dan tentu juga tetap penuh kebaikan. Biar gak ketinggalan info, kuis berhadiah, dan konten digital yang menambah iman dan wawasan, follow juga ya media sosial kita di @techdakwah.id. So, aku Hanifah pamit undur diri. Jaga hati, jaga layar media kita, dan jangan lupa jaga sholat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.